Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang penggunaan dolomi sebagai penetralisir pH dan memperbaiki unsur hara dalam tanah di wilayah Desa Klaten. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu pH tanah? Oke, jadi pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan pada suatu lahan yang diukur dengan skala 0 sampai 14. Ada 3 jenis pH tanah yang mendasari karakteristik tanah dan biasanya mempunyai acuan utama dalam bidang pertanian. Yang pertama adalah pH netral. pH netral itu dalam skala 7. Kemudian yang kedua ada pH asam. pH asam itu skala di bawah 7 itu sudah masuk ke kategori pH asam. Kemudian yang ketiga adalah pH basah, yaitu pH di atas 7. Nah, ini ada hubungan pH tanah dengan ketersediaan unsur hara. Di sini di bawah itu ada skala pH-nya dan di kiri itu ada kandungan unsur hara yang dibutuhkan dalam tanah. Dapat dilihat di bagian warna hijau adalah unsur hara yang dalam jumlah besar. Kemudian yang warna merah itu adalah ketidaktersediaan unsur hara dalam tanah. Nah, dapat dilihat di bagian besi atau Fe itu ada di warna kuning. Nah, warna kuning ini menunjukkan apa sih? Warna kuning ini menunjukkan bahwa ketersediaan besi di dalam tanah ini itu sedikit dan itu yang dibutuhkan oleh tanah, karena semakin banyaknya besi yang ada dalam tanah itu tidak bagus untuk tanaman. Jadi dapat dilihat di warna hijau ini kan banyak yang warna hijau banyak di skala 6 sampai di 7. Berarti ketersediaan unsur tanah yang paling dibutuhkan tanaman atau yang paling optimal adalah antara pH 6 sampai pH 7. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pH tanah. Yang pertama adalah tercucinya unsur hara dalam tanah akibat curah hujan yang tinggi, kemudian adanya unsur aluminium, tembaga, dan besi yang berlebihan. Yang ketiga, drainase yang kurang baik. Yang keempat, terjadinya dekomposisi bahan organik yang berakibat keluarnya kalsium dari dalam tanah. Yang kemudian ada penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, ada tanah kekurangan unsur magnesium dan kalsium. Jadi yang kemudian kita bahas adalah bagaimana sih cara menanggulangi ketika tanah itu basah. Yang pertama itu ada penambahan bahan organik. Nah, pada tanah yang basah, penambahan bahan organik itu bermanfaat sebagai memperbaiki drainase dan aerasi tanah, memperbaiki sifat biologi tanah karena adanya mikroorganisme tanah yang bertambah seiring penambahan bahan organik. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi tanah basah itu dapat menggunakan aluminium sulfat, yaitu dia menurunkan pH tanah dengan cepat setelah larut dengan dosis yang dibutuhkan pada umumnya yaitu 0,6 kg per 1 meter persegi. Nah, namun dalam penggunaan aluminium sulfat ini juga tidak boleh berlebihan karena akan meracuni tanaman. Terus yang ketiga, untuk tanah basah dapat melakukan dengan penambahan urea, yaitu meningkatkan protein bagi tanaman di bagian akar dan batang dan sebagai penyedia unsur nitrogen tinggi pada tanah yang basah. Nah, yang kedua itu ketika tanah asam, apa sih yang bisa kita lakuin? Yang akan kita bahas di sini yaitu menetralkan pH tanah ketika pH asam atau pH kurang dari 7, yaitu dengan penggunaan kapur dolomit. Nah, ini adalah hasil pengukuran pH tanah di beberapa titik di wilayah pertanian di Desa Klaten. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa di komplek Pemda Prinsewu itu pH-nya antara 3,5 sampai dengan 5. Nah, ini di sini itu ada dosis penggunaan dari dolomit itu sendiri. Nah, caranya nih, kita contohin ya cara perhitungannya. Tadi kan dari pH tanah di komplek di Pemda itu kan tadi pH-nya 5 nih. Misal kita akan naikkan jadi 6,5. Nah, kita lihat nih dari 5 ke 6,5 berarti kan pH-nya itu selisihnya adalah berapa? 1,5. Jadinya jumlah kapur ton per hektarnya itu digunakan yaitu 5,23. Kelihatan nggak? Terus kita buat contoh aja, ketika punya lahan 1/4 hektar itu 2.500 meter persegi itu dibuat hektar dulu. Jadi
dibagi dengan keseluruhan proyeknya jadi 10.000 meter persegi, jadi 0,25 hektar. Nah, kemudian 0,5 hektar dikali dengan tadi jumlah ton kapur ketika diselisihkan, yaitu dikali 5,23. Jadi ketemunya 1,30 ton atau 1.300 kg per 2.500 meter persegi. Jadi untuk harga dari kapur dolomit itu cukup murah, bisa didapatkan itu dalam satu sak sekitar 50 kilo itu bisa dengan harga sekitar 65.000, bahkan ada yang lebih murah lagi. Dan untuk mendapatkan